Istilah telat jodoh, telat nikah itu salah ya kalau berdasarkan umur. Tapi kalau telat jodoh atau telat nikah berdasarkan tadi ada masalah dengan orang tua, itu yang benar atau gimana itu? Lah, sebenarnya telat jodoh itu nggak ada. Nggak ada ya? Sebenarnya adalah Emang rezekinya belum dapet. Iya. Kalau kita bilang rezekinya kan belum dapat. Kalau saya melihat ikhtiarnya yang dulu belum dapat dia. Jadi dia meremehkan. Contoh momennya ini, kasus ini banyak. Saya nggak mau menikah dulu sebelum saya bekerja. Nah, itu iya tuh. Pada waktu dia bersumpah, saya tidak mau menikah dulu sebelum saya bekerja. Atau saya belum mau nikah dulu sebelum saya membahagiakan orang tua. Rata-rata begitu ya. Rata-rata begitu. Sumpah yang dia bilang, saya belum mau menikah sebelum saya membahagiakan orang tua, itu dosa. Kenapa dosa? Orang tua itu takaran bahagianya sampai mana? Ya. Kita nggak tahu. Bener. Nah, ini menjadi sumpah. Nah, akhirnya orang yang begitu nggak bisa laku. Lah kenapa ya? Karena dia bersumpah. Karena sumpah sendiri. Karena berarti. sumpah sendiri, makanya nggak boleh. Dan ini banyak kasus itu. Ada yang umur hampir 40, dia sudah pusing. 38 ada, 45 ada. Saya nangani itu. Saya mati orang ini pekerja keras. Dulu apakah kamu pernah bersumpah? Saya pengen tahu ya, Mbak. Apakah dulu ingin membahagiakan orang tua sebelum mau nikah dulu, atau kerja sukses dulu baru nikah? Dia ngomong, iya Ustadz, saya begitu. Nah, ketahuan. Kemudian apa caranya? Caranya sih ringan, kita kembalikan pada jalan Allah. Sumpah itu harus dibatalkan. Bayar kifaratnya. Iya, namanya nabinya kan mengatakan al-wa'du dainun. Janji adalah hutang. Nah, kalau sudah sumpah seperti itu, cara solusinya untuk menghapus jadi janji itu biar jangan sampai kena sama diri kita. Terlalu panjang Iya. Jangan terlalu panjang. Rasul sendiri pun juga memberikan kemampuan kepada orang yang sudah berjanji seperti itu. Contoh, misalkan puasa 3 hari turut-turut gitu. Memberi makan dulu. Memberi makan dulu. Memberikan makan dulu itu pada bagus, bener. fakir dan miskin. Dan itu yang bisa menebus janji kepada Sumpah tadi. Nah, Ustadz, ketika ada orang bilang saya belum mau nikah, saya belum mapan. Saya mau menikah setelah orang tua saya bahagia. Padahal itu Pak Ustadz pernah bilang bahwa di dunia ini tidak ada itu bahagia dan sukses. Yang ada itu di akhirat. Iya. Jadi nggak ada ukurannya Pak Ustadz ya? Gak ada ukuran, makanya Orang kalau tua dia bahagia. bilang bahagia itu salah sudah, saya bilang gitu. Karena kalau mempunyai ukuran ini kita nih sama Ustadz nih. Kita ukuran bahagia Ustadz dengan istri kan nggak bisa. Beda ya Pak Ustadz ya? Yang penting kalau ada ujian, Allah bisa meringankan dan menyelesaikan. Udah selesai kita. Jadi kalau itu dibilang bahagia, biasa, karena ukuran bahagia kita itu belum dapat. Belum dapatnya gini loh. Kalau kita mau bilang bahagia, ukuran saya Ustadz Pak Haji Hasan barangkali, ini barangkali ya. Itu kalau sudah masuk surga itu bahagia. ya. Kalau di dunia nggak ada. Kita cuma berusaha untuk lebih baik di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Berarti yang kita jalani di dunia ini, kalau kita seneng tuh namanya apa Pak Ustadz ya? Nah, itu Nikmat. Senang aja udah, nafsu. Itu Iya. nikmat aja. Itu sebagian dari nafsu. Nggak apa-apa, boleh. Tapi jangan kelewatan nafsunya, hati-hati. Gitu loh maksudnya ya. Karena senang itu nafsu, boleh silakan. Ya,
punya uang lebih, kemudian beli kendaraan. Untuk apa kendaraannya? Kalau Ustaz, untuk syiar, boleh. Bukan istidros, bukan ya? Bukan, boleh silahkan. Tetapi, nah ini ada tetapinya nih. Beli kendaraan dipamer-pamerkan. Nah, itu kan beda lagi nih. Aduh, ini kadang-kadang itu yang begitu susah diulangin tuh. Kan memang betul. Lah iya, manusiawi berarti kan? Manusiawi. Iya. Inilah yang harus kita pelajari. Jadi benar-benar mencoba tafakur setiap hari. Di titik itulah sebenarnya tidak ada yang namanya ketinggalan nikah. Tetapi adalah ikhtiarnya itu dari awal sudah kurang. Kalau orang umpamanya saya belum mau nikah karena saya belum bekerja, nggak bisa begitu juga. Siapa tahu hadisnya dapat. Menikah dulu baru dapat rezeki yang satu. Itu nggak tahu kita. Nah, Jadi mana yang duluan itu malah disongsong. Iya. ini Pak Ustadz, kadang-kadang nih paradigma di kita nih, kalau perempuan udah di atas berapa Pak Ustadz? 23, 24 ya? Pokoknya di atas 23 lah Pak Ustadz. Wah, nanti ini bisa jadi orang tua akhirnya dijodohin sama orang tuanya dengan laki-laki yang orang tuanya juga nggak lihat-lihat dulu, kadang-kadang yang penting nikah aja dulu sama anak saya Karena gitu. pengen punya mantu juga ya. Ini mungkin untuk para orang tua nih Pak Ustadz yang lagi nonton di Iya. channelnya Pak Ustadz juga Iya. gitu. Ini ada pesan nggak kira-kira buat orang tua supaya jangan seperti itu? Enggak, saya nggak bisa nyalahkan orang tua. Karena apa yang dilakukan oleh orang tua itu nggak salah. Beliau itu berikhtiar. Nggak bisa disalahkan. Cuma kalau yang dilihat itu hanya umur, nah itu kalau bisa jangan. Karena umur itu bukan menjadi patokan. Takutnya terburu-buru gitu Pak Ustadz ya? Lah itulah salahnya, sehingga itu menjadi nafsu. Nah nafsu itu dinilai oleh Allah Ta'ala, sehingga bisa aja orang tua memilihkan seorang pasangan itu malah salah. Ya, karena ukurannya dia umur, nggak ada patokan itu umur. Gitu. Jadi patokan itu ya ikhtiar terus, mencoba. Kekurangan itu kita mohonkan ampunan terus. Nanti insya Allah dapat kok. Gitu, dapat pasti, sekufu itu pasti dapat. Soalnya kayak misteri sih, nggak jodoh mau saya dapat dia juga kita nggak tahu. Nggak ngerti ya. Terus kemudian begitu selesai perjodohan itu kita juga nggak tahu. Nggak ngerti. Itu Benar, karena- maksudnya selesai perjodohan itu Iya, maksudnya atau bisa, meninggal. iya itu. Nah, soal selesai perjodohan nih, ada kasus menarik nih. Ada seorang laki-laki usianya sampai 60. Nikah dengan istri yang pertama cuma 10 tahun. Istrinya meninggal. Nikah lagi sampai 10 tahun. Meninggal lagi. Pisah, cerai. Kemudian 10 tahun nikah lagi sampai istri ketiganya meninggal. Jadi meninggal, cerai, meninggal. Mana yang masuk Nah, surga? ini yang bersama-sama dimaksud jodoh nih. yang mana nih? Ataukah wah jodohnya cuma 10 tahun nih sama bapak ini. Yang ini juga 10 tahun atau nggak berjodoh ini tiga-tiganya. Yang jelas kalau misalkan yang jodoh itu yang memang Allah sudah kasih batas dalam kekeluargaan terus kemudian meninggal itu tetap masih jodoh. Ah ini benar. Ini benar nih. Benar, Bang Ustaz. Kecuali cerai, maksudnya. Kecuali maksudnya Benar. Ini Ustaz benar. Nah itu namanya jodoh. Jumhur ulama Walaupun itu benar. suaminya itu nanti nikah lagi, tetap yang batal itu masih jodoh. Tetap kita. jodoh sampai nanti umpamanya ketemu di surga. Nah, yang meninggal itulah yang jodoh. Insya Allah. Enggak. Insya Allah. Bukan. Jodohnya sampai 10 tahun doang. Karena itu Iya. batas Karena rezekinya batas rezekinya di situ. itu ya. Ini benar. Jadi selama ini jarang orang bisa menjawab. Terus akhirnya buntutnya kemana? Terus kalau momennya yang ini mati, ini cerai, ini mati, ini cerai.
ini mati lagi. Yang di surga ketemunya yang mati. Betul. Yang mati Insya cerai. Allah, yang mati itu insya Allah ketemu. Itu yang akan dikumpulkan di sini. Jadi jodoh harus dunia akhirat. Iya. Rita Sugiarto 100. Itu kuis. Kalau ada bahasa, mudah-mudahan kita terus bersama sampai maut memisahkan. Mungkin jodoh yang sejati itu seperti itu atau Iya, dikatakan seperti itu, Pak Ustadz? iya, itu masih boleh, itu masih normal lah itu ya. Jodoh itu sampai mau memisahkan itu normal, nggak apa-apa itu. Kalau menurut saya nggak, bukan salah, nggak, itu normal. Nah, Udah nggak usah jadi debatan. baik Pak Ustadz, kalau misalkan seseorang, ini kita masuk ke geser sedikit ya, ke arah yang lebih, istilahnya lebih unlogic lagi. Seseorang tidak mendapatkan jodoh karena ada pengaruh sihir. Apakah itu termasuk dalam kesalahan kepada orang tua? Tadi sama aja atau? Semua akan masuk ke situ, Ke karena situ, Allah karena- itu tidak akan salah dalam menentukan keadaan seseorang. Oke. Jadi Allah tidak akan salah. Siapa tahu dulu orang tuanya begitu, sehingga anaknya begitu. Siapa tahu dulu bapaknya. Mohon maaf nih ya, Iya, iya, iya. saya tidak menjustifikasi. Iya. Saya hanya memberikan gambaran. Siapa tahu dulu bapaknya carinya juga pakai begitu. Jadi anaknya bisa kena juga. Bisa aja kena akhirnya. Jangan-jangan ada kalimat begini, bapak kalau anak kampret dong. Iya bapaknya dong Sama ini. saja maksudnya. Anaknya Batman. Jadi memang itu nggak bisa terus susah, nggak bisa. Makanya kita diminta untuk muhasabah itu nggak cuma diri kita, ke belakang harusnya tetap ke belakang. Kayak contoh umpamanya, saya kasih contoh. Ada seseorang ibu, suami istri nih, dia hamil ibunya, kemudian tahu nih anaknya itu tahu sudah di USG laki-laki, tapi ibunya ngotot ingin punya anak perempuan. Nah, kalau sudah begitu dia berarti menjustifikasi dirinya sendiri, punya keinginan sendiri, sehingga suatu ketika masuklah utusan Allah Ta'ala pada anak laki-lakinya. Pada waktu anak laki-laki ini lahir, laki-laki normal. Suatu ketika dia sudah akil balik, mulai dia kayak perempuan. Dan itu adalah sumpah yang dulu dia inginkan sejak bayinya ada dalam kandungan. Jadi yang seperti itu ada, dan itu banyak kasus seperti itu. Makanya kalau saya, kenapa saya dengan orang-orang seperti itu, saya tidak menjustifikasi dosa kamu, enggak. Saya mencoba mencari jalan keluarnya. Karena apa? Insya Allah saya tahu bahwa ada utusan yang masuk sejak dia dalam kandungan. Kenapa utusan dari Allah Ta'ala masuk tersebut? Karena ibunya ingin anak perempuan, padahal ibunya tahu yang dikandung itu laki-laki. Jadi sebenarnya seseorang itu dia itu belok, itu belum tentu dari kesalahan dia. Makanya kalau belum tentu dari kesalahan dia, jangan salahkan, tapi cari jalan keluarnya. Itu baru hebat. Salah satunya yaitu minta doa sama yang kuasa. Nah kalau kepengen doa, biar anak saya kayak Nabi Yusuf, udah kepanjangan. Gitu. Panjang ayatnya. Kayak Nabi Yusuf bukan tuh, kalau persis kayak Nabi Yusuf berapa meter tuh tingginya? Oh, maksudnya isi. Iya. Nah ini ada kasus lagi nih, ada pasangan nih, suami istri meninggal sampai hidup semati. Tapi sebenarnya salah satunya itu ada yang selingkuh dan yang lain pasangannya itu nggak tahu sampai meninggalnya itu belum sampai tobat. Ini gimana nih soal jodoh ini? Kalau secara hukum, kalau kalimat nggak tahu, itu rukhsah. Benar. Keringanan, Keringanan. dispensasi ya. Dispensasi. Dispensasi. Benar.
itu dengan alasan ya syar'i banget gitu kan. Tapi kalau yang tahu, nah ini harus memberikan tahu kepada pasangannya gitu. Ini siapa? Suaminya atau istrinya? Kalau suaminya yang berbuat, otomatis istri lepas. Tapi kalau misalkan istri yang berbuat, suami tetap kena. Karena apa? Pemimpin. Itu. Iya. Itu maksudnya. Itu ngerinya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa di situ. Makanya apa? Ustaz Danu pun juga kalau menafsirkan pun juga saya perhatiin. Oh iya, beliau tadaburnya mengambil intisari dari ayat itu sendiri. Jadi gimana, Bi? Ketahuan maksudnya. Itu cuma pertanyaan dari Abi. Tanya dong Bobby. Tanya aku. Nah, sekarang yang berbuat itu siapa? Apa namanya? Dari pihak lakinya apa ceweknya? Ya bisa laki bisa perempuan. Tapi biasanya laki ya Pak? Kenapa? Biasanya laki ya. Tidak semua. Tapi lebih sering perempuan. Biasanya laki-laki sih, tapi lebih sering perempuan. Iya jadi permasalahan jodoh begitu Pak Ustadz ya. Iya. Mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman yang lagi nonton semuanya nih. Pelet belum dibahas nih, kalau Apa? jodoh karena di pelet gimana? Tapi sampai soal istri kan belum. Iya. Oh iya benar-benar satu lagi. Ini yang paling krusial sering terjadi itu ya. Kalau memang jodoh itu karena dipelet, memang betul Pak Haji Hasan tadi cerita. Sebenarnya adalah pada waktu dia dipelet, ini repot ya. Pelet ini ada yang saya amati itu ada beberapa. Ada pelet yang bentuknya seperti kesurupan. Ada pelet yang halus. Dia masuk ke dalam otak sama hati. Jadi kesannya dia itu seneng. Padahal dia kepelet. Kebayang-bayang Iya. gitu. Dia kebayang-bayang, dia kalau nggak dengar suaranya atau ini dia senang. Padahal dia masih normal tuh. Nah, itu kepelet. Tapi yang dikenain tuh hati sama istilahnya kalau otak itu yang paling dalam. Jadi bukan hanya di mata kebayang. Jadi kayak ada kayak umpamanya kita kapan ya saya ngisi di Siraman Kalbu. Nah mirip seperti itu. Itu mirip. Jadi itu kepelet ada yang seperti itu. Kan enggak Bukan pelet karena tanahnya luas ya. Nah, jadi kalau mamanya kepelet dia kondisinya itu yang seneng, sebenarnya gini, bisa aja dia pada waktu sadar, pada waktu akad nikah, dia bisa sah. Tetapi bagi laki-laki itu salah, itu dosa. Dia memakai jin, itu dosa. Memakai jin. Nah, selama itu dia pakai pelet itu dan terus menjadi istrinya, dia dosa terus-menerus. Termasuk zina nggak Pak Ustadz? Kalau dia masih sadar, enggak. Tapi dosa dia kan itu kan sadar tetap kan. Orang dia akan nikah kan masih sadar, kecuali yang kesurupan.